kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usul Hatimah dari Tadris Bahasa Inggris 2 NIM T 2018-6045. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Dengan kita bisa berdiskusi secara online ini. Dan yang kedua yaitu dosen pembimbing dari mata kuliah sejarah peradaban Islam, yaitu Bapak Ari Widodo. Di sini saya sebagai presentator pertama yaitu akan menerangkan tentang dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Yang pertama, dinasti di dalam bidang politik itu sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan tetapi, jika kita membicarakan tentang sebuah politik Islam dalam lintasan sejarah, akan terlihat pada perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kemudian para khalifah Abbasiyah sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dari provinsi-provinsi tertentu yang dengan pembayaran upeti. Ada dua alasan, yaitu alasan pertama mungkin para khalifah itu tidak cukup kuat untuk membantu mereka tunduk kepadanya. Lalu yang kedua yaitu di dalam penguasaan Bani Abbas lebih menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik ekspansi. Yaitu setelah dinasti Islam di dunia sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu dinasti di dunia Islam bagian barat Baghdad, yang kedua yaitu dinasti di dunia bagian timur Baghdad. Oke, kita akan menjelaskan dari dinasti dunia bagian barat Baghdad terlebih dahulu. Oke, kita akan menjelaskan dari dinasti dunia Islam bagian barat Baghdad terlebih dahulu, yaitu ada 4. Pertama, dinasti Idrisiyah pada tahun 789 sampai 926 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu dinasti Al-Ghabi. Dinasti Al-Ghabi ini didirikan pada tahun 184 Hijriah sampai 296 Hijriah atau 800 Masehi sampai 909 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu dinasti Tuhuluniyah, didirikan pada tahun 868 sampai 901 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu dinasti Ikhtisiyah, didirikan pada tahun 935 atau 963 Masehi. Oke, kita akan menjelaskan dari pertama yaitu dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah ini didirikan pada tahun 789 Masehi sampai 926 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh sebuah penganut Syiah yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah sampai 789 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah yang pertama yang tercatat dengan sejarah yang berusulan memasukkan Syiah ke daerah Maroko dalam bentuk yang sangat halus. Kemudian Muhammad bin Idris ini merupakan seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu dari Hasan putra Ali bin Thalib. Kemudian ada dua alasan mengapa dinasti Idrisiyah ini muncul, yaitu muncul lalu menjadi dinasti yang kokoh dan kuat, yaitu yang pertama karena adanya dukungan yang sangat kuat dari bangsa barbar dan letak geografisnya sangat jauh dari pusat pemerintahan. Maksudnya pemerintahan Abbasiyah yang berada di Baghdad sehingga sulit untuk ditaklukkannya. Kemudian pada masa Khalifah Bani Abbasiyah dipimpin oleh
Harun ar-Rasyid, yaitu menggantikan Harun al-Hadi. Namun dengan adanya yang kedua, namun dengan adanya faktor geografis yang memakai alternatif lain, yaitu dengan mengirimkan seseorang mata-mata yang bernama Sulaiman bin Jarir yang berpura-pura menentang Daulah Abbasiyah, sehingga Sulaiman mampu membunuh Idris yang meracuninya. Yang kedua yaitu dinasti Al-Gabi 184 Hijriah sampai 296 Hijriah atau 800 Masehi sampai 909 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Akbab. Beliau adalah anak pegawai Khurasan tentara bin Abbasiyah pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi. Ibrahim ini mendapatkan hadiah di daerah Tunisia dari Khalifah Harun ar-Rasyidin dengan tujuan yaitu untuk menahan bila Idrisiyah melakukan ekspansi ke negeri Mesir dan Syam, dan juga sebagai imbalannya kepada jasa-jasanya dan kepatuhan membayar cukai tahunan. Kemudian pada zaman kepemimpinannya Ibrahim ini berjaya mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Idrisiyah yang menjadikan kota Kairouan sebagai ibu kota pemerintahan serta membangun Al-Qadim. Kemudian yang ketiga yaitu dinasti Tuhuluniyah, yaitu 868 Masehi sampai 901 Masehi. Dinasti ini mewakili dinasti lokal pertama di Mesir dan Suriah yang memperoleh otonomi daerah Baghdad. Didirikan oleh Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun adalah seorang prajurit di Turki. Dinasti Tuhuluniyah ini juga ikut dalam memperkaya peradaban Islam. Contohnya saja seperti prestasi dinasti Tuhuluniyah yaitu terdapat pada bidang arsitektur, yaitu sebuah masjid yang bernama Ahmad Ibnu Tulun. Setelah itu membangun rumah sakit yang biayanya itu cukup besar, yaitu mencapai 60.000 dinar, dan juga membangun benteng-benteng yang kokoh di atas pulau Araudah, dan tak lupa juga membangun irigasi sarana pertanian yang letaknya berdekatan dengan Sungai Nil. Kemudian yang keempat yaitu dinasti Ikhtisiyah. Dinasti Ikhtisiyah yaitu pada tahun 935 sampai 965 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad Ibnu Tuki yang diberi gelar Al-Ikhsidi yang artinya sebagai pangeran, yaitu pada tahun 935 Masehi. Muhammad Ibnu Tuki ini adalah seorang perwira Turki yang diangkat menjadi seorang gubernur di Mesir oleh Abbasiyah pada saat Ar-Radi atas jasanya mempertahankan dan memuliakan keadaan wilayah Nil dari serangan Fatimiyah yang berpusat di Afrika Utara. Pada masa dinasti Ikhtisiyah tersebut ini pula terjadi peningkatan dalam dunia keilmuan dan gairah intelektual, seperti mengadakan diskusi-diskusi keagamaan yang berpusat di masjid-masjid juga, dan dibangun sebuah pasar buku besar sebagai pusat tempat berdiskusi yang dikenal dengan nama Syuq Al-Warakin. Setelah itu yaitu dinasti-dinasti Islam di dunia bagian timur Baghdad. Setelah itu dinasti di dunia bagian timur Baghdad sendiri itu ada 3 yaitu yang saya ketahui, yaitu ada 3. Pertama, dinasti Tahariyah
pada tahun 200 Hijriah sampai 259 Hijriah atau 820 Masehi sampai 872 Masehi. Selanjutnya yang kedua yaitu dinasti Samaniyah pada tahun 261 Hijriah sampai 389 Hijriah atau 874 Masehi sampai 999 Masehi. Yang ketiga yaitu dinasti Ghaznawiyah. Oke, saya akan menjelaskan dari satu persatu ya, dari dinasti Tahariyah. Dinasti Tahariyah pada tahun 200 Hijriah atau 259 Hijriah atau 820 Masehi sampai 872 Masehi. Sebelum meninggal Harusun Aisidin, dinasti dinasti Tahariyah ini yaitu dinasti yang didirikan oleh Harun ar-Rasyidin, yang sebelum meninggal Harun al-Rasyid telah menyiapkan 2 anak yang diangkat menjadi putra mahkota untuk menjadi khalifah. Kemudian yang bernama yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin diwadahi wilayah bagian barat, sedangkan Al-Ma'mun di bagian timur. Kemudian setelah Harun ar-Rasyid wafat yaitu pada tanggal 809 Masehi, Al-Amin putra mahkota tertua tidak bersedia membagi wilayah dengan Al-Ma'mun. Oleh karena itu pertempuran dua bersaudara ini terjadi, yang akhirnya dimenangkan oleh Al-Ma'mun. Setelah perang usai, Al-Ma'mun menyatukan kembali wilayah dinasti Abbas untuk keperluan itu. Ia didukung oleh Tahir oleh panglima militer. Kemudian wilayah kekuasaan ini diperluas sampai Khurasan yaitu pada tahun 820 sampai 822 Masehi. Dengan janji bahwa jabatan itu dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian yaitu yang kedua dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah ini yaitu pada tahun 261 Hijriah sampai 389 Hijriah atau 874 Masehi sampai 999 Masehi. Untuk menelusuri kekuasaan Samani ini tersebut, kita kembali kepada zaman Al-Ma'mun, yaitu membagi wilayah kepada para pendukungnya yang bersama dengan pemberian wilayah kepada Tahiri di Khurasan. Kemudian dinasti kecil inilah yang menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya sehingga berhasil menguasai Transosiana, Khurasan, Sajistan, Karman, Jurjan, Rai, dan Tabaristan. Dinasti Samani tersebut berkuasa hingga Khurasan setelah berhasil membantu Khalifah Abbasiyah atau Al-Mu'tadid yang kemudian menangkap dan memenjarakan Amr bin Al-Aits yaitu khalifah dinasti Safari terakhir. Kemudian dinasti Ghaznawiyah didirikan oleh Abdul Malik bin Ibnu khalifah dari dinasti Samani, yaitu mengangkat Al-Tigin untuk pengawal di sebuah kerajaan. Oleh karena itu kesetiaan yang baik, dia diangkat menjadi komandan pegawai di sebuah kerajaan tersebut, dan pada akhirnya diangkat menjadi gubernur dan pada akhirnya diangkat oleh gubernur Khurasan. Kemudian Al-Tigin hanya setia kepada Abdul Malik ibnu Nuh. Ketika Abdul Malik ini wafat, ia tidak
ia tidak mentaati khalifah dinasti Samani yang baru, yaitu yang bernama Mansur ibnu Nu'man. Oke, sekian dari saya penjelasan dari yang bagian sub A dan sub B, sub A yaitu dinasti yaitu dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Kemudian yang sub B akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kamaluddin. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaluddin dari kelompok 4. Nah, saya di sini selaku anggota dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab kita kali ini, yakni tentang masa disintegrasi, yang mana di situ di dalamnya terdapat penjelasan tentang dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad dan juga masa perebutan kekuasaan yang ada di pemerintahan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan juga sama teman saya di pembahasan pertama, yakni tentang macam-macam dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Nah, selanjutnya saya di sini menjelaskan tentang masa perebutan kekuasaan atau peristiwa perebutan kekuasaan yang ada di pemerintahan pada waktu itu. Jadi sebelum ini perlu kita ketahui bahwa yang salah satu yang kita bahas adalah tentang disintegrasi. Jadi disintegrasi itu adalah suatu keadaan di mana di situ terjadi terpecah belah. Baik itu terpecah belahnya suatu dinasti, terpecah belahnya paham-paham atau ajaran yang ada pada masa pemerintahan yang ada di waktu itu. Oke, di sini yang pertama adalah yang kita bahas tentang peristiwa perebutan kekuasaan yang terjadi di pemerintahan. Yang pertama adalah bisa kita lihat masa perebutan kekuasaan di situ terjadi di masanya Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi mungkin dimulainya dari situ. Jadi semenjak wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau tidak mengatur dengan jelas, maksudnya di sini tidak menentukan bagaimana cara pergantian pemimpin setelahnya Nabi Muhammad wafat seperti itu. Jadi seperti contoh bagaimana sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan yang ada pada masa itu langsung beliau pasrahkan semuanya kepada kaum muslim, yang mana pada waktu itu diganti oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat yang keempat dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa itu sampai yang namanya perebutan kekuasaan sudah terjadi sejak masa kepemimpinan setelahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak heran ketika kita membahas yang namanya perebutan kekuasaan, di sini sudah ada pada masanya atau ada pada zamannya penguasa yang ada setelahnya Rasulullah SAW. Nah, yang perlu kita bahas adalah di sini yang dimaksud adalah perebutan kekuasaan di mana pada masanya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ya, pada masa pemerintahan Bani Abbas, perebutan kekuasaan seperti itu juga terjadi, terutama di awal berdirinya. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya seperti terlihat pada periode kedua dan seterusnya. Jadi setelahnya pemerintahan Bani Abbas, maka di situ juga terjadi perebutan kekuasaan yang mana direbut oleh tentara Turki. Jadi setelah sekian lamanya kepemerintahan Bani Abbasiyah di sini berkuasa di Baghdad, maka di situ terjadi perebutan kekuasaan yang dipelopori oleh tentara Turki dan berhasil merebut kekuasaan tersebut. Nah, setelah itu terjadi di periode kedua. Nah, setelah periode ketiga, tepatnya pada tahun 334 sampai 447 Masehi. Nah, di sini kekuasaan dari dinasti Abbasiyah masih ada, cuman di situ semacam kekuasaannya tidak berfungsi. Dalam artian yang diperebutkan pada masa itu adalah bukan jabatan kekhalifaannya, tapi kekuasaan yang menjadi rebutan kalangan tertentu yang ada pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang mana di situ setelah direbut oleh Turki, nah di situ langsung
pada pemerintahan ketiga, pada periode ketiga dikuasai oleh Bani Buaih. Yang mana di sini Bani Buaih berawal dari 3 orang putra Abu Suja, yang mana dipelopori oleh Ali, Hasan dan Ahmad. Maka dari sini tentara Buaih menuju Baghdad untuk merebut kekuasaan di pusat pemerintahan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana proses memisahkannya atau proses pelepasannya banyak dinasti-dinasti yang melepaskan diri dan memerdekakan diri dari kekuasaan yang ada pada masa itu, yakni pada pemerintahan Bani Abbasiyah, yang mana di situ pusat pemerintahannya berada di kota Baghdad. Nah, di sini yang kita bahas adalah tentang kekuasaannya, tentang bagaimana peristiwa perebutan kekuasaan yang terjadi pada masa itu, yang mana di situ setelahnya Bani Buaih di sini langsung direbut oleh kekuasaan yang terjadi berdasarkan kekisruhan politik akibat perebutan jabatan Amir al-Umaro antara wazir dan pemimpin militer. Jadi kalau kita bahas secara detail masalah perebutan kekuasaan, nah di sini tidak akan ada hentinya. Jadi setiap pemerintahan di situ pasti terjadi. Setelah pemerintahan yang pertama terjadi yang namanya perebutan kekuasaan oleh pemerintahan berikutnya. Nah, di sini mulai dari pemerintahan Sayyidina Ali, terus direbut kekuasaannya oleh pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, selanjutnya direbut lagi oleh pemerintahan Bani Abbasiyah, selanjutnya direbut lagi oleh pemerintahan Turki, direbut lagi oleh Bani Buaih, sampai yang terakhir di sini penguasa paling lama di situ direbut oleh Bani Saljuk yang berkuasa selama 4.000 tahun. Nah, di masa pemerintahan Bani Buaih di sini banyak terdapat kalangan ilmuwan yang muncul. Sebagaimana kita ketahui di situ salah satunya adalah Al-Farabi. Ada juga Ibnu Sina yang banyak kita ketahui berdasarkan dari buku-bukunya di situ banyak menerbitkan karya-karya beliau tentang ilmu kedokteran dan sebagainya. Nah, jadi di sini merupakan berbagai rangkaian proses peristiwa perebutan kekuasaan yang terjadi setelahnya banyaknya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Nah, di situ mulainya dari setelahnya Rasulullah wafat, dimulai dari Sayyidina Ali sampai terakhir pada pemerintahan Bani Saljuk, yang mana di sini berkuasa selama 4.000 tahun lamanya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk pembahasan tentang proses atau peristiwa perebutan kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan, khususnya di sini pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah sampai setelahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit?